Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita ingatkan dan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Lemah kita sebagai manusia untuk menghitung semua nikmat Allah. Kalau ada orang-orang yang bisa menghitung nikmat Allah, berarti dia telah menyelisihi perkataan Allah di dalam Al-Quran yang kita sebutkan ayatnya tadi. Dan coba kita bayangkan dan bertafakur, mengingat banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan seringnya kita lupa terhadap nikmat Allah tersebut. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit. Dari sekian jutaan bahkan miliaran manusia, hanya sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lemah untuk menghitung nikmat Allah, maka kita pun tidak akan bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah semuanya, maka pasti ada nikmat-nikmat yang lupa untuk kita bersyukur dengannya. Bayangkan dari sejak kita bangun tadi, nikmatnya luar biasa. Makanya ketika kita bangun, disunnahkan oleh Rasulullah SAW membaca doa. Apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di antara kita mungkin ada yang lupa baca doa ini. Lupa bersyukur berarti. Tatkala dia bangun, langsung tiba-tiba blok bangun aja begitu. Lupa kembalikan nikmat bisa bangun ini dari Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Walillahil hamd. Nah, dari bangun saja terkadang kita sudah lupa bersyukur kepada Allah. Lupa sudah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, yang semua kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, belum lagi nikmat sehat, walillahilhamd. Belum lagi nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan. Maka jangan jadi hamba yang lupa bersyukur kepada Allah. Karena manusia ini kadang lupa, suka lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal perintah untuk mengingat Allah banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah katakan tadi di ayat yang kita bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran antara siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang mau berfikir, bagi orang yang punya akal, ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang punya akal, orang yang bisa memikirkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari ciptaan-ciptaannya. Jangan jauh-jauh, Pak, kita berpikir bagaimana maha besarnya Allah menciptakan langit yang tak bertiang, menciptakan hamparan bumi yang begitu luas, menciptakan lautan yang begitu banyak. Terkadang di dalam diri kita sendiri kadang lupa kemahabesaran Allah. Padahal Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat kemahabesaran Allah? Allah ciptakan rambut, ciptakan kepala, ciptakan mata, hidung, mulut, telinga yang begitu rapi. Pernahkah kita bertafakur di situ? Allah ciptakan kerongkongan di sini, ciptakan lidah, gigi yang bersusun, rapih, suara yang bisa keluar indah, huruf yang bisa kita ucapkan dengan tertata. Ini semuanya nikmat Allah. Apalagi nikmat kepada manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami telah ciptakan manusia dalam keadaan terbaik penciptaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka orang yang berfikir? Siapa mereka orang yang
punya akal sebenarnya. Allah lanjutkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Merekalah yang mengingat Allah tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, wa 'ala junubihim, dan tatkala dia berbaring, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbaring pun disunnahkan untuk baca doa. Ketika sebelum tidur pun disunnahkan membaca doa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan mereka senantiasa bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Coba Bapak Ibu berpikir bagaimana Allah rangkai kerangka tubuh kita begitu indah dan begitu rapi. Subhanallah. Di antara kemahabesaran Allah ciptaannya pada diri kita, wajah kita ini nggak ada yang mirip, Pak. Mirip-mirip itu nggak sama. Bahkan orang kembar sendiri pun nggak sama. Orang kembar sendiri pun terkadang ada perbedaannya. Bisa kita lihat, oh perbedaannya di sini. Padahal itu kembar. Padahal menciptakan wajah ini hanya segini jaraknya, segini bentuknya, sedikit sekali. Tapi nggak bisa sama wajahnya orang. Bukan 1-2, miliaran manusia. Bagaimana maha besarnya Allah menciptakan itu? Mohon maaf, kalau ada pelukis itu paling nggak mampu dia menciptakan mirip berapa orang, 2-3 orang, susah. Berbeda 10 orang berbeda. Tapi Allah jutaan manusia Allah ciptakan dengan berbeda-beda. Maka jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul iman. Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat imanlah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat iman adalah beradanya kita di tempat ini. Berkumpulnya kita di tempat ini. Yang mengumpulkan kita di sini, Pak, bukan harta, bukan jabatan. Yang mengumpulkan kita di sini adalah iman. Iman. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada panggilan yang paling berharga lebih daripada panggilan azan. Iman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila telah dikumandangkan azan, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitasmu yang lain. Sedang sibuk bekerja, sedang sibuk berbisnis, sedang sibuk berdagang. Bangkitlah dan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, kenapa ketika kita keluar dari, mohon maaf, kamar mandi atau kamar kecil, ketika kita keluar dari kamar kecil, apa sunnahnya? Berdoa. Terus apa sunnahnya? Keluar dengan kaki kanan. Apa doanya? Ghufranaka. Simple, Pak, Ibu. Keluar toilet, doanya cuma ghufranak. Satu kalimat cuma. Yang artinya ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah.
Kenapa kita meminta ampun di situ? Karena terlalu banyak kita lupa nikmat Allah. Maka kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Saking banyaknya nikmat yang kita lupakan, bahkan di dalam toilet saja kita lupa nikmat Allah. Taunya kita nikmat ya kalau bisa makan enak, rasakan pedas manisnya makanan, merasakan manisnya minuman, badan sehat, bisa jalan-jalan, bisa silaturahmi. Terkadang nikmat itu hanya sebatas itu kita berfikirnya. Tapi setiap hari ketika kita keluar dari toilet kita lupa sama nikmat Allah. Betul atau tidak? Betul, Pak. Jujur saja. Keluar toilet terkadang kita lupa nikmat Allah. Di dalam tempat yang kotor saja, akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Di tempat yang kotor saja terkadang kita lupa nikmat Allah. Padahal betapa nikmatnya kita bisa keluar, bisa masuk toilet. Mohon maaf, buang air besar, buang air kecil itu nikmat yang luar biasa, Pak. Nikmat atau tidak? Nikmat. Tapi kita lupa atau ingat? Lupa kadang. Bahkan berdoa pun kadang kita lupa. Sekedar mengucapkan ghufranaka saja kita lupa. Padahal di situ ada pahala di sisi Allah. Ada pahala yang Allah siapkan untuk kita yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun itu, semudah apapun itu. Mudah memang, tapi disepelekan kebanyakan orang. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu sudah menjadi sunnah. Kalau diniatkan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pahala. Dan betapa banyak sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya tak mampu untuk kita kerjakan. Hadirin yang terhadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnahnya sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh seperti ini adalah disunnahkan membaca sebuah doa yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan setiap selesai salat fajar. Apa di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat fajar? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kadang kita lupa baca doa ini, Pak. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik, thayyib, dan amalan yang diterima. Ketika kita membaca doa ini di setiap selesai sholat subuh, insya Allah Allah pun akan bimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Jazakallah khair. Jangan lupa baca doa ini, supaya kita betul-betul ketika dapatkan ilmu bermanfaat. Karena banyak ilmu yang gak bermanfaat. Ilmu apa yang gak bermanfaat contohnya? Ilmu perdukunan. Ilmu juga? Ilmu atau bukan? Ilmu, Pak. Ilmu sihir. Ilmu menjambret. Ilmu korupsi. Ilmu menipu. Ilmu hipnotis. Itu semuanya ilmu, tapi gak ada yang bermanfaat sama sekali. Maka minta ilmu yang bermanfaat. Sekecil apapun ilmu tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu tersebut bermanfaat.
Sepele apapun ilmu tersebut di mata manusia, minta sama Allah agar bermanfaat. Seperti hanya tadi contohnya, setiap keluar toilet ucapkan ghufranak. Ilmu. Bahkan mungkin kita semuanya hafal, tapi yang menjadi pertanyaan bermanfaat atau tidak. Di mana di antara ciri-ciri bermanfaatnya ilmu adalah diamalkan, dikerjakan. Maka daripada itu, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang banyak ilmunya, luar biasa. Ilmunya banyak sekali. Kalau kita tanya tidak ada yang luput dari pertanyaan selain semuanya dijawab. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah diamalkan? Banyak orang yang Masya Allah, Tabarakallah, ya, strata ilmunya tinggi sekali. Profesor, doktor, insinyur. Pada hakikatnya bukan itu intinya ilmu. Intinya ilmu adalah apa yang diamalkan. Sedikit ilmu tapi bermanfaat lebih baik daripada ilmu banyak tapi tidak bermanfaat atau bahkan menyesatkan. Wal'iyadzubillah. Maka Bapak Ibu, ketika kita belajar seperti ini, itu kan pasti ada ilmu, 1-2 ilmu kita dapatkan. Ya, kalaupun kita nggak bisa menangkap dari pertama sampai terakhir daripada ucapan para guru ustadz kita, para pemateri, minimal ada 1-2 ilmu yang kita tangkap dan kemudian kita amalkan, itu sudah lebih daripada cukup. Sudah lebih daripada cukup. Sehingga para sahabat, ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka tidak beranjak mempelajari ayat-ayat yang lain sebelum 10 ayat yang dia baca, kemudian dia fahami, kemudian dia amalkan. Dia amalkan. Kemudian doa yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa rizqan thayyiba. Ini saya kira hafal semua ya Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka. Ini anak-anak kecil sudah hafal ini. Anak-anak TK yang sudah diajarkan biasanya di bangku TK. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendek, ringkas, padat, tapi isinya luar biasa. Wa rizqan thayyiban, kata Rasulullah SAW. Dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang halal. Karena ada rezeki yang gak halal, Pak. Dan kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan cari yang haram. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Harta itu Pak akan ditanya dari 2 sisi. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kata Rasulullah SAW. Harta itu akan ditanya dari 2 sisi. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Kemana dia keluarkan harta-hartanya ini. Yang pertama saja ini cukup berat pertanggungjawabannya. Kita dapat harta dari mana? Halal atau haram? Dari menzolimi atau dari harta yang syubhat? Ini semuanya akan ditanya. Maka jangan terlalu berbangga ketika orang kaya punya materi sebanyak, Masya Allah. Tapi kalau tidak diinfakkan
dan tidak hati-hati dari mana dia dapatkan, luar biasa pertanyaannya di hadapan Allah kelak. Makanya di antara orang-orang yang paling cepat masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Kenapa? Tidak banyak hisapnya. Gampang hisapnya. Cepat. Ibaratnya kalau kita masuk ke supermarket, beli aqua 2, 3 atau beli snack misalnya, keluar cepat. Tapi kalau misalnya belanja dengan 1 keranjang, 2 keranjang, itu lama sekali, Pak. Ibaratnya seperti itu. Dihisap ini, apa yang telah kamu ambil, segitu harganya. Ambil ini lagi. Semakin banyak, semakin lama hisapnya. Dan tidak ada yang luput di sisi Allah. Sepeser pun uang yang kita dapatkan, 1 sen uang yang kita dapatkan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kamu ambil ini? Dari mana kamu dapatkan ini? Dan pertanyaan yang kedua, kemana kamu infakkan? Kemana kamu infakkan? Apakah kamu infakkan hanya untuk lalai saja, untuk hura-hura saja, atau untuk bermaksiat saja, wal'iyadzubillah? Dan di antara ciri-ciri harta yang berkah adalah yang bermanfaat untuk kita dan untuk kemaslahatan Islam dan umat, atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu, Bapak Ibu, wajib juga kita cari. Kita butuh pakaian, kita butuh alat-alat, kita butuh kendaraan, kita butuh tempat tinggal. Tapi ingat, yang pertama, dari mana Anda dapatkan? Yang kemudian, kalau Anda punya sisa-sisa daripada harta, untuk apa kalian infakkan? Maka ini kita berminta kepada Allah. Jadi sebelum atau setelah sholat subuh, sebelum pergi tempat bekerja, jangan lupa baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang dan yang ketiga adalah amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Karena rugi sekali, Pak. Capek-capek kita pergi sholat, capek-capek kita menahan dahaga dan lapar ketika berpuasa. Capek-capek kita pergi haji, pergi umroh. Capek-capek kita keluarkan zakat. Baik itu zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak ada yang diterima di sisi Allah. Wal'iyadzubillah. Orang yang paling merugi adalah orang yang capek-capek bekerja tapi nggak dapat gaji, Pak. Sebulan dia berpeluh kesah bekerja. Tiba-tiba waktu gajian, kamu nggak dapat apa-apa. Ya. Nggak ada bagianmu. Alangkah ruginya. Bagaimana kalau itu terjadi di akhirat kelak? Capek-capek kita pergi sholat, capek-capek kita pergi berhaji. Haji ini luar biasa. Butuh tenaga, butuh kesehatan, butuh harta. Tidak sedikit harta yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya kata Allah mengatakan, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Tapi ternyata di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Rugi besar. Dan ini yang harus kita takutkan. Ini yang harusnya kita khawatirkan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang beramal tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak diterima? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya enggak terpenuhi, sehingga tidak diterima. Ya. Biasanya kalau enggak terpenuhi syaratnya, kadang kan enggak diterima. Bapak Ibu kadang kalau mau lamar kerja ke perusahaan ini, kan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Mau daftar sekolah, anak harus ada syarat-syaratnya. Ya. Ketika ada beberapa syarat yang tidak bisa kita penuhi,
Biasanya sekolah, perusahaan itu langsung digeser. Tidak diterima. Yang lain masuk. Ini di dunia, Pak. Bagaimana kalau misalnya di akhirat tiba-tiba semuanya orang sudah siap-siap dapatkan pahalanya yang besar di sisi Allah. Datang kita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka min syai'." Kamu tidak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kamu tidak ada. Amalanmu tidak ada. Hah? Bagaimana kagetnya kita? Ya Allah, jadi selama ini kemana saya selama di dunia? Saya sholat, saya puasa, saya beramal. Ternyata penyebabnya karena tidak memenuhi syarat. Amalan kita itu tidak memenuhi syarat. Dan syaratnya amal agar diterima di sisi Allah tidak banyak-banyak, Pak. Tidak sama seperti kalau kita mau daftar ke sana ke situ. Tidak. Harus ada KTP, harus ada KK, harus ada surat kesehatan, harus ada SKCK, harus ada kadang biasanya rekomendasi dan seterusnya. Tidak. Kalau amal itu syaratnya cuma 2 saja. Tidak banyak, 2. Tapi kata para ulama, meskipun 2 itu sangat berat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin minum sebentar. Syarat yang pertama, ikhlasun niyyah. Ikhlaskan niat. Dan inilah yang paling berat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Ikhlas itu artinya murni. Kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu, Pak, khalis. Makanya dikatakan al-ma'ul khalis. Air yang bersih. Bening. Tidak ada campurannya. Bening sekali. Putih bersih. Tidak ada noda. Itu makna ikhlas secara bahasa. Ikhlas artinya bersih. Suci. Ikhlas secara istilah adalah mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah. Ini berat. Rasulullah mengatakan, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian. Dan ini adalah Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya, Bapak Ibu. Rasulullah sedang berbicara dengan sahabatnya. Dan kita ketahui sendiri bagaimana imannya para sahabat Nabi. Bagaimana kokohnya tauhid daripada para sahabat Nabi. Bagaimana amalannya para sahabat Nabi. Bagaimana ittiba'nya. Begitu takut dia melenceng dari sunnah Nabi. Tapi ternyata Rasulullah SAW masih mengatakan, akhwafu. Sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Riya. Apa itu riya? Mau dilihat. Mau dilihat. Ya, infak kadang mau dilihat. Pak, ini saya infak masjid. Nanti tolong sebutkan ya, fulan berinfak misalnya 5 juta. Kalau niatnya untuk dilihat, untuk didengar, tidak ada artinya 5 juta ini. Di sisi Allah tidak ada. Sebesar apapun amalannya, sebesar gunung pun sekalipun, ketika dia berinfak, tidak ada artinya kalau hanya untuk dilihat orang, untuk didengar orang, untuk dipuji orang. Ikhlas ini berat. Allah berfirman,
Laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, kalau di dalam ibadahmu engkau persekutukan Allah, ada orang atau ada sesuatu yang niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kamu beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, habis amalanmu, runtuh, sia-sia, dan kamu betul-betul akan menjadi orang yang merugi. Syarat yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu berat, Pak. Sampai-sampai ada seorang sahabat kalangan tabi'in, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit aku sembuhkan lebih daripada niatku. Apa niat kita? Salat untuk apa? Puasa untuk siapa? Zakat untuk siapa? Ini bahaya, Pak. Bahaya. Karena mau dilihat, mau didengar, mau dipuji, mau disanjung, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadabibin namal. Ibaratnya itu seperti bekas jejaknya semut. Ada yang bisa lihat jejak semut? Tidak nampak, Pak. Kadang semutnya saja nggak kelihatan, apalagi jejaknya. Begitulah ibaratnya riya. Kadang-kadang kita nggak sadar, oh bahwasanya amalan saya ini ternyata bukan untuk Allah. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya riya itu seperti semut yang berada di atas batu yang gelap, yang hitam, di tengah malam gelap gulita. Apalagi tidak bakal nampak. Syarat yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah. Dan ini aplikasi daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai dengan cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan dikabarkan orang yang suka mengamalkan sesuatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diusir nanti, Pak, di akhirat kelak. Ketika semuanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk mencicipi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada orang-orang yang diusir. Jangan sampai ini kita termasuk yang diusir oleh Rasulullah, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini Rasulullah merindukan kita. Rasulullah rindu sama kita, Pak. Rindu sama umatnya. Maka kita pun harus rindu sama Rasulullah. Rasulullah SAW sudah menunggu kita di sana. Tapi kata Rasulullah SAW, ternyata nanti di akhirat kelak ada orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah. Kemudian dikatakan, suhqan, suhqan, menjauh, pergi kamu. Iya betul, dia umatmu. Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Akan tetapi wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah meninggalmu.
Mereka beribadah tidak sesuai dengan tuntunanmu. Mereka tidak mau belajar apa sunnahmu, apa tuntunanmu, bagaimana tata cara engkau beribadah. Padahal Rasulullah SAW sendiri mengatakan banyak di dalam hadis-hadisnya untuk kita ikuti Rasulullah SAW. Di dalam salat contohnya, apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Di dalam haji juga demikian. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah ketika mau melaksanakan ibadah haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah hajimu dariku, kata Rasulullah. Umroh juga demikian. Sudah ada contohnya Bapak Ibu. Tinggal kita tugasnya adalah belajar, mencontoh Nabi SAW. Dan semuanya sudah diterapkan. Banyak sudah kitab-kitab yang menjelaskan hal demikian. Kita sebenarnya nggak capek-capek. Ya, kita tinggal belajar saja. Ada referensinya, ada rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, cukup. Tak perlu lagi kita sampai harus capek-capek. Sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu, ya kita tinggal belajar. Belajar sama guru, sama ustadz. Ya. Namun tugasnya yang setelahnya adalah pastikan bahwasanya yang kita pelajari itu adalah ilmu yang benar. Jangan ilmu yang salah. Dan ilmu yang benar patokannya cuma 3. Qala Allah, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul dalam sabdanya. Yang ketiga ini adalah memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk beramal sesuai dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat, supaya manusia tidak tersesat. Ustaz, kita nggak tahu bagaimana cara sahabat memahami. Ulama-ulama sudah menjelaskan semuanya. Tata cara beribadah itu seperti apa. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ish minkum fa innahu fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya kalian yang hidup nanti akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Banyak sekali perbedaan, Pak. Dan terbukti sampai pada hari ini banyak sekali perbedaan. Bahkan kita mungkin bingung, ya Allah, mana yang saya mau harus ikuti? Ini bilang begitu, itu bilang ini, dan seterusnya. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ini bukan hal yang baru. Sudah ditorehkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan ini mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bisa mengetahui apa yang akan datang. Yang semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Beda dengan kita. Yang keluar dari lisan kita kadang nafsu. Kadang pengen dipuji, pengen disanjung dan seterusnya. Tapi Rasulullah, apa yang keluar dari lisannya, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW memprediksikan, dan ini pasti, kalian akan melihat perbedaan nanti. Banyak. Bukan sedikit kata Rasulullah. Katsira, banyak. Namun Rasulullah SAW mengunci, ya, berikan solusi. Coba kalau enggak Rasulullah berikan solusi, susah kita, Pak. Bingung kita, Pak. Mau kemana kita ini? Mau ikut yang mana ini? Aduh, apalagi di zaman sekarang ini luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Kita yang hidup sekarang saja ini luar biasa fitnahnya. Bagaimana dengan generasi-generasi kita? Tapi jangan khawatir. Jangan bersedih. Rasulullah punya solusi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
Addu 'alaiha bin nawajid. Ketika kita melihat perbedaan yang banyak sekali, maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Rasulullah. Sunnah yang jelas. Sunnah yang referensinya jelas. Sunnah yang landasannya jelas. Al-Quran, kemudian al-hadis as-sahihah. Cukup? Belum cukup. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasulullah. Dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin. Sunnahnya para sahabat-sahabat. Kenapa dikunci dengan sunnahnya para sahabat? Karena mereka yang menyaksikan wahyu turun. Mereka yang langsung belajar sama Nabi. Sumber utamanya kepada Rasulullah SAW. Maka wanti-wanti ketika Anda berselisih berbeda pendapat, coba lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Ada enggak sahabat kita memahami hal yang demikian? Bagaimana mereka mengamalkannya, bagaimana mereka memahaminya? Itu kunci dari Rasulullah SAW. Kunci. Jalan selamat. Kunci dari Rasulullah SAW. Yaitu beramal sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kembalikan ke sumbernya. Karena subhanallah Bapak Ibu, ya biasalah yang namanya manusia. Ya, apalagi ada setan yang senantiasa menggoda. Apalagi ada setan yang senantiasa mengajak ke pintu-pintu kesesatan. Inna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Cukup satu ini, engkau akan selamat. Makanya kita dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba jalan yang benar. Ketika baca doa ini, Pak, ini doa ini bisa dibaca di luar salat. Di luar salat boleh kita baca. Antara adzan iqamah kita angkat tangan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi di dalam salat. Ketika Bapak Ibu baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Minta petunjuk sama Allah. Buka pintu hati. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kepadaku hak itu adalah hak, dan mudahkan aku untuk mengikutinya. Bukan hanya ditunjukkan saja, tapi karena ada orang dia tahu ini hak tapi nggak mau dia ikuti. Dia tahu ini benar tapi nggak mau dia ikuti. Maka minta kepada Allah, warzuqna ittiba'ahu, dan rezekikan aku ya Allah, mudahkan aku untuk mengikuti yang hak ini ya Allah. Wa arinal batila batila, dan ya Allah tunjukkanlah kepada aku bahwasanya yang batil itu adalah batil. Warzuqna jutinabah, dan berilah aku kemudahan untuk menjauh dari kebatilan tersebut. Banyak lagi doa-doanya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah, minta petunjuk sama Allah. Maka orang yang mau mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas meminta kepada Allah, kosongkan dulu hati kita. Murnikan dulu hati kita dari segala background, dari segala latar belakang yang mungkin pernah kita pelajari ini dan itu, paham ini dan itu. Buka dulu pintu hati. Ya Allah, saya minta hidayahmu ya Allah. Bimbing hamba untuk senantiasa berada di jalur yang benar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah itu luar biasa. Nikmat hidayah luar biasa. Hidayatul iman, hidayatul Islam.
hidayah, diberi taufik mengenal agama yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan lagi, kenapa harus kembali lagi kepada para sahabat? Karena coba lihat Pak, dari sejak 1443 yang lalu, sekian tahun sejak hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke kota Madinah, sekarang hampir 1440 sekian. Udah berapa generasi itu? Udah berapa generasi itu? Dan yang pastinya terkadang setiap generasi pasti ada dai-dai, pasti ada orang-orang yang akan mengajak kepada kesesatan. Tidak mungkin tidak. Satu generasi ke generasi lain, beda lagi, turun terus, akhirnya melebar, akhirnya apa? Berpotensi untuk tersesat. Berpotensi untuk tidak memahami sesuatu sesuai dengan para pemahaman para sahabat. Maka daripada itu, tidak ada jalan keselamatan kecuali beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan ini bukan karena tendensi tertentu, demi Allah tidak. Saya datang ke sini karena saya cinta sama bapak dan ibu karena Allah. Tidak ada yang kita inginkan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata Allah dalam surat Al-Insan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak mengharapkan pujian, rasa terima kasih, syukur, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami hanya kasihan kepada saudara-saudari sesama muslim. Jika ternyata nanti di akhirat kelak kita tidak berkumpul, kita dipisahkan, dikarenakan karena apa? Karena amalan kita yang berbeda. Padahal harapan kita adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Yang Allah kumpulkan karena iman, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap agar dikumpulkan kembali di surganya. Amin. Allahumma amin. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Contohlah aku di dalam beribadah, maka Allah pun akan mencintai kalian. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan satu dua Bapak Ibu. Cukup ya? Alhamdulillah. Saya senang Pak kalau nggak ada yang bertanya. Berarti faham. Walillahilhamd. Baik. Karena waktu syuruk saya kira sudah lewat Pak ya. Ya Masya Allah. Ya. Oh iya. Wah, ternyata ada hadiah di sini Pak. Ya. Ada buku-buku di sini. Ya. Ada yang mau Pak angkat tangan? Yang mau angkat tangan? Saya nggak usah nanya-nanya lah. Yang mau buku saja. Fadhal Pak, silakan. 2, 3, 4. Masya Allah. Karena beliau yang paling pertama dulu, silakan. Barakallah. Coba silakan. Fadhal. Ya. Oh Pak Imam. Oh, ada lagi kayaknya. Sebentar. Pak Imam, silakan Pak Imam. Ya. Oh Masya Allah. Pak Dokter. Ya Pak. Oh Masya Allah, tabarakallah.
Satu lagi Pak, yang paling cepat angkat tangan siapa? Oh, ibu-ibu di sana yang di tiang, silakan. Kasih ibu-ibu Pak. Ibu-ibu yang di tiang sana. Baik. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini. Silakan panitia ditandai ibu-ibunya. Ya. Gimana Pak? Ada ibu tadi yang saya sudah tunjuk, itu harus dapat itu. Nanti saya dituntut sama beliau di akhirat nanti. Ya. Ya, nanti Ibu ya. Ya. Iya. Nah, minta tolong nanti panitia dikasih ibu-ibunya. Jangan sampai ibu-ibu nuntut saya nanti di akhirat. Ustaz kemarin sudah janji. Untuk selanjutnya nanti jam 10 itu khusus penelitian ibu-ibu. Jam 10 nanti ada khusus penelitian ibu-ibu. Jadi silakan bagi ibu-ibu. Mungkin ada orang yang Ustaz di 10 nanti. Demikian terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, dan kepada Allah kita beristighfar dan meminta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.